nyemor. Cuman atuh yang jawab cakep. Ulang. Doa salam bumbu buat nyemor. Dimakan sama Bang Oji. Yang jawab salam saya doain panjang umur. Tahun depan pergi haji. Udah nabung? Belum. Udah daftar? Ya kagak berangkat begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayan dah kayak odol. Dipencet dulu baru keluar. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kata Nabi, orang pelit, buntut gasir, koret, bol kuning, itu apabila nama Nabi disebut dia ngeremeng bae bu, apalagi diem Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Pantesan lama umroh mah hajinya, salawat aja males ya. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin illa yaumiddin. Rabbi israh li sadri. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya udah kayak lagu baik, terpesona aku. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan yang aminnya kencang, utangnya lunas, masalahnya hilang, yang bapak-bapak bisa kawin lagi. Bapak-bapak amin, amin. Apalagi Pak RT, amin. Bye-bye Pak RT diciri nama Bu RT ntar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Ternyata ibu-ibu di sini penghafal Quran semua. Kelihatan dari mukanya, lempengan belakangnya doang. Lumayan dicatat sama Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man faraha biduhuli Ramadan haramallahu jasadun 'ala niran. Sadaqallahu wa sadaqa Rasul Karim. Yang saya hormati, yang punya tempat, yang punya gang, Bapak RT, Bapak Uung, Maduri dan staf, kita doakan beliau sehat panjang umur, jadi RT seumur hidup. Ya, biarin bininya senang teh, enggak, yang kita mah amin aja bu ya. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Mukhlisin dan staf atau yang mewakili, enggak diwakilin, datang langsung Pak RW-nya. Kita doakan beliau sehat panjang umur
dari RW naik lurah, dari lurah naik camat, dari camat naik gubernur. Amin amin baik. Mau diingat entar. Amin. Kawin lagi. Ilaha illallah. Itu kayaknya curhatan banget. Bu RW ada Bu RW. Bebas ada Bu RW Pak RW. Yang saya hormati guru kita, Gurunda Ibunda Ustazah Hajjah Nurbaiti, guru taklim ibu-ibu RT 5, kita doakan Gurunda sehat walafiat, panjang umur, barokah ilmu hidup dan rizkinya, dan mudah-mudahan beliau dibanyakin sabar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ngangon ibu-ibu kalau kagak sabar kayak gesek ya, salah ya salah, bener ya salah. Untung ustazahnya kostumnya sama, coba kalau enggak habis dibikin status, lu kagak baca undangan kan ada dress code-nya. Ustazah bukan kagak baca, karena ustazah majelis taklimnya banyak, jilbabnya rupa-rupa bu ya. Makanya jadi guru, jadi ustazah itu kadang-kadang kita sedih kalau pas sudah pulang ya, dinyanyiin nama jamaah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sedikit amat yang banyak buat. Saya belum barangan, minum juga belum, makan juga belum, yang banyak baik. Makanya kita doain beliau sehat, sabar, mudah-mudahan beliau ilmunya barokah ya bu ya. Jangan durhaka sama ustazah ya, tetap. Makanya kalau sama ustazah cium tangannya jangan sekali, bolak-balik bu ya. Kenapa bolak-balik? Karena ustazah itu, guru itu ada barokahnya ya. Jadi jangan sampai kualat, jangan sampai bikin kesel sama guru. Kadang-kadang gurunya datang duluan, ibu-ibunya datang pulang ya, biasa geblek ada. Yang saya hormati Bapak Ibu warga RT 5 Blok E RW 021 Sektor 5 PUP, yang mudah-mudahan Mbak ya silahkan. Esnya tinggal nggak apa-apa Mbak. Saya kali mau nganterin es buat saya udah senang banget. Dan kita bersama doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah, saya dapat bersilaturahim dengan guru-guru, dengan para orang tua, dengan bapak ibu. Nikmat dari Allah, padahal saya tadi baru mendarat dari Irian jam 5. Pesawatnya turunnya di Marrakas itu, di Superindo. Karena saya orang kampung Irian. Jam 5 tadi pesawat ngeblak, plak nyampe situ, nyampe di Superindo macet. Pesawat kagak bisa ngidul, kagak bisa ngalor. Akhirnya saya kemari pakai motor Beat tuh. Tadinya mau bawa Mercy, takut tenggelam. Superindo kan terkenal tenggelam kemarin. Makanya alhamdulillah saya bisa silaturahim kepada para guru, Pak RT, Pak RW, ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah-mudahan silaturahim kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tersampai dan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya lupa para remaja, alhamdulillah biasanya MC-nya emak-emak ya. Yang baca Quran emak-emak, yang rawi emak-emak, yang ngaji bawa tas, yang masukin kue ke dalam tas. Ya Allah, terkenal amat sampai kemarin emak-emak ya. Tapi yang dinyanyiin ngapa jadi ustadz sama ustazah ya?
Kalau saya sama Burunda mah cukup anak pitik dimakan tikus, ambil plastik buat bungkus. Tapi kalau nggak ada plastiknya saya sengaja bawa sorban gede buat ngandut. Ibu bapak rahimakumullah, sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Maka kebiasaan di kampung kita, kalau ditanya dalilnya mana, kan kadang-kadang orang dikit-dikit dalil bu ya. Dalilnya mana, ngaji ditutup sampai tahun jebot kagak ketemu bu. Tapi ini bukan ditutup, ngasoh dulu kalau orang bekennya bilang, istirahat dulu. Bukan berarti istirahat ibu bapak nggak ngaji di rumah, tetap, karena kita sebentar lagi akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang agung yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya bu ya. Sebab hari ini banyak orang yang puasa belum udah marah-marah masa. Puasa belum masuk, baru masuk pertengahan Sa'ban ngomel lagi. Bentar lagi puasa, cabai mahal, daging 140. Gimana lebaran? Puasa belum udah mikirin lebaran. Ya. Aduh, puasa bentar lagi. Ibu-ibu yang puyeng, bapak-bapak mah enak. Bapak-bapak tinggal makan, enak dia mah. Ibu-ibu mah bangun pagi, puyeng belanjanya. Ibu belanja nggak usah puyeng, belanja aja yang ada di otak. Nggak usah pakai ditulis, nggak usah pakai direken. Kalau di otak ambil, beli aja toples sama taplak persiapan lebaran. Ya. Jadi bulan Ramadan itu yang sebentar lagi kita datang harus disambut dengan sukacita, dengan bergembira. Pak, ya. Sehat? Alhamdulillah masih hidup bapak-bapak kalau gitu. Soalnya saya ngeri nih, bapak-bapak ngerokok enggak, diem baik, saya ngeri bu. Ya, sebab kata guru saya, kalau lagi halakoh ya, kalau lagi tolabul ilmi, kalau ibu diem baik ya, bapak diem nggak bergerak-gerak tuh tanda-tandanya hidup. Tapi kalau bapak ibu ngajinya mindahin kaki, mindahin geser pantat, pala, baik-baik, Ijroil udah deket tuh berarti. Malah udah ngaji diem baik, udah diem aja, jangan pakai gerak-gerak ya. Mau gatel diem baik ya. Paling ntar cangkraman kalau kata orang ya, kesemutan ya. Jadi karena kita sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu, butuh persiapan. Kayak acara malam hari ini, ibu bapak mau acara penutupan tawakufan sekaligus ruahan. Kalau kampung saya ini namanya ruahan bu, ya, munggahan. Apalagi kalau di Jawa Tengah namanya sadranan bu ya, nyadran. Ya, perlu persiapan. Agar apa? Ketika tamu yang hadir di tempat ini merasa nyaman datang, duduk, ngaji enak. Coba kalau malam ini nggak disiapin, saya pikir ini tadi ada yang mau hajatan. Baru kali ini tawakufan, tendanya bagus, matching, putih sama kunyit, ya, warna kunyit ya, kuning kunyit. Berarti ibu-ibu sini udah mempersiapkan Idul Fitri besok. Saya kasih bocoran. Warna untuk Idul Fitri kapelan suami istri itu krem sage. Ustaz so tahu banget deh. Saya kan ngajar taklim ibu-ibu 14 majelis taklim bu. Itu udah dapat bocoran kemarin burgundi tahun lalu. Sama bahannya yang udah nepak sama air. Ya, sekarang gamisnya gamis krem. Udah saya beliin. Minggu kemarin saya sama istri ke Tanah Abang. Saya suruh belanja. Pokoknya saya memang punya kebiasaan 2 minggu sebelum puasa saya ke Tanah Abang. Ya.
Saya suruh ke Tanah Abang di Blok A, dia tawaf ifadah, saya makan soto. Dia muter, udah, saya bilang udah ketemu, udah, ayo kita pulang. Kok nggak beli? Belum dapet duitnya. Entar kalau udah siap, pilih aja dulu Anda. Jadi ibu bapak rahimakumullah, apa sih yang harus dipersiapkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama pastinya kita sambut dengan sukacita, gembira. Makanya hadis Nabi di mukadimah tadi saya mengatakan man faroha biduhuli Ramadan. Siapa yang senang, siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kemarin tanggal 14 malam 15 itu salah satu cara kita untuk menyambut Ramadan. Ngapain? Ngapain Bu kemarin? Di sini ngadain nggak Bu? Ngapain? Baca Yasin, bawa air, Bu ya. Dalam rangka apa? Saking gembiranya kita menyambut bulan suci. Sebab ada orang yang nggak senang datang bulan suci Ramadan. Siapa? Dia yang ketika dengar Ramadan marah-marah. Makanya ibu-ibu ya, kalau pengen dikatakan kata Nabi tadi, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadun ala niran, maka haram jasadnya untuk tersentuh api neraka. Amin. Senang itu bukan teriak-teriak, hore Ramadan, hore Ramadan, enggak. Coba ibu pulang dari sini teriak-teriak hore Ramadan, kira-kira tetangga kanan kiri sama suami bingung nggak Bu? Ya itu ngapa pulang tarhib jadi begitu dia? Itu kesurupan apa salah minum obat? Bergembira itu kita sambut, benar-benar hati kita itu senang, lapang menyambut bulan suci Ramadan. Kita sambut Ramadan itu jangan sampai ada beban. Ya Allah, Ramadan, bulan puasa, harga pada naik. Tapi ibu mampu nggak beli dan ibu mampu berbuka puasa? Karena memang itu janji Allah ketika Ramadan datang, maka rezeki itu akan oleh Allah diberikan kepada hamba-hambanya. Bukan hanya yang muslim, coba lihat. Ramadan saking berkahnya, lihat Bu. Di tempat kita, di PUP, saking berkahnya biji salak bisa dimakan. Akar kelapa bisa dimakan. Coba cari di Irian biji salak, agar yang kuat. PUP sektor 5 kuat-kuat, tahu giginya dari apa? Ya. Gembira, senang kita, jangan jadiin beban Ramadan. Aduh Ramadan, kita nggak bisa makan siang, makanya arisan semua senang semua pada ada penutupan kayak pengajian. Habis tawakuf, habis ngirim doa, mabar makan nasi liwet. Kata ketua senamnya, ayo kita makan siang karena besok puasa kita nggak makan siang. Emang kenapa nggak makan siang? Kita puasa. Kalau saya nggak puasa, makan dewek loh. Maka harus senang hati kita. Kita gembira. Kalau bahasa Jermannya kudu bunga. Kudu seneng hati kita. Jangan sampai Ramadan datang kita ngedumel dewek. Aduh Ramadan, capek dah saya. Malam-malam bangun. Nanti begitu bangun habis salat subuh tadarus. Ntar jam 10 ustazah udah WA, ditunggu di Masjid Al-Muhajirin. Kita tadarus bersama-sama. Habis tadarus mau tidur, belum nyiangin sayuran. Asar habis asar masak begitu terus. Makanya Ramadan ibu-ibu itu harusnya bersyukur datangnya Ramadan. Ibu-ibu itu pahalanya paling banyak. Nyiapin sahur, nyiapin buka. Tapi ibu-ibu bulan puasa juga dosanya paling banyak. Bapak-bapak senang banget tuh ya. Kok Ustadz dosanya banyak? Iya, ibu-ibu enak jadi suami. Bangun makan tidur, kita gedebak-gedebuk. Makanya jadi suami juga kudu tahu.
Selama bisa bikin kopi sendiri, karena bikin kopi itu bukan tugas, masak bukan tugas, tapi itu kewajiban. Maka saya nggak nyuruh ibu yang jawab. Jadi yang pertama harus bahagia, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Yang kedua persiapannya adalah dengan kuwatul ilm. Yang kedua yang harus kita siapkan Ramadan besok itu dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh gurunda, ustazah tadi diajarin bagaimana cara puasa yang benar. Bu, ibu kalau azan maghrib yang ditunggu siapa? Mang Saat di TV. Sebelum azan kan Mang Saat dulu keluar. Saatnya azan. Ya. Ibu karena puasa nggak pakai ilmu, gara-gara azan ribut sama suami. Ibu kalau buka puasa azannya nunggu di masjid apa di TV? Tergantung Ustaz. Kalau di masjid duluan di masjid. Kalau di TV duluan, ada lagi kalau di setan gepeng duluan. Di HP ibu kan itu kadang-kadang suka kedengeran azan, TV belum, masjid belum. Ibu kalau nungguin buka, nungguin azan yang mana? Kata Nabi kalau buka puasa itu buru-buru. Itu gara-gara nungguin Mang Saat suami istri berantem. Pak SCTP Pak. Kenapa? Duluan. Biasanya dia kalau udah iklan jarum super nggak lama azan. Kata suami enggak RCTI mah. Biasanya kalau udah sirup marjan ada bunyi rek azan. Kata anaknya enggak mah, di Roblox nanti dikasih tahu. Ya bener kan? Nih anak-anak jago main Roblox. Ada di Roblox. Kata di Roblox udah buka. Kata bininya enggak ngaji. Udah SCTP. Pokoknya kalau udah jarum super nggak lama ada tulisan saatnya azan maghrib. Nggak lama azan. Kata Nabi buka puasa itu ketika kita mendengar azan buka. Cara bukanya yang bagaimana? Karena tadi kita udah diajarin sama guru. Buka puasa doa dulu apa minum dulu? Pak, doa dulu apa makan dulu? Yang benar nih. Pak, kata Nabi bukalah kamu dengan kurma. Jadi buka puasa yang benar itu doa dulu apa minum dulu? Ini kayaknya ragu-ragu nih ya. Ada ustazahnya, kasihan ustazahnya ngajarin, jangan-jangan lagi ngaji pada tidur kali ya. Apa jangan-jangan ibu-ibu lagi ngaji pada mukain sope baik nih ya. Bu, begitu azan doa dulu, baca bismillah dulu, bismillah baru basahin. Minum cuma 3 teguk, kita mah enggak. Begitu aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikmatnya luar biasa. Ya, tar aja kue mah dibungkus aja Bu ya. Jadi doa dulu bismillah baru minum 3 teguk. Kita mah enggak begitu azan bismillah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya. Minumnya pakai teh anget segelas yang ada gagangnya yang gede, minum kayak ontak keausan, glogok. Abis minum nyender kayak Cina bego. Lemes gua. Emang apa? Lemes. Buka kok lemes ya.
Ya salah bukannya minumnya seember. Bapak bukan onta, ibu bukan onta. Onta minum banyak kuat jalan. Ibu bapak minum teh manis anget kebanyakan, lemes udahannya beser. Terawih bolak-balik kamar mandi, bolak-balik ke kamar mandi. Imamnya bacanya lama lagi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Imam tolol bego. Imam kagak ada otaknya. Udah tahu gua kekenyangan. Abangnya Ar-Rahman. Gua pindah ke Al-Muhajirin kan sholat pengen cepet ya, dasar imam. Besok gua sholat pindah dah. Pindah ke masjid depan. Nah di sholat tambah parah lagi imamnya. Yang imam aki-aki. Allahu Akbar. Allahnya aja lama banget. Gimana Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya pengen kulhu lama juga. Kata malaikat, makanya lo sembahyang jangan pindah, sial-sial juga lo. Ya, jadi ibadah itu butuh ilmu, Bu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kata Allah di dalam surat ke-17. Surat 17 surat apa, Bu? Surat Al-Qur'an. Puyeng-puyeng amat akan dipikirin. Al-Isra ayat 36 nanti dibuka. Apa yang kita kerjakan harus ada ilmunya. Ibu ngaji harus ada ilmunya. Ibu jadi ibu harus ada ilmunya. Puasa juga demikian. Biar nggak salah. Di puasa banyak yang salah. Banyak yang cuma dapat lapar sama aus aja. Kenapa? Karena ibu nggak buka ilmunya, nggak dengerin lagi ustazah ngajar bab fikih puasa. Mana ilmunya yang kudu dipakai? Kapan waktu sahur, kapan waktu buka. Coba kita bukan cuma buka puasa, sahur aja pakai ribut suami istri. Bapak-bapak kan Bu santai banget kadang-kadang. Imsak masih ngerokok, masih ngopi. Emak-emak udah ribet. Itu gara-gara imsak aja berantem. Udah imsak masih ngopi aja. Belum azan. Kata Ustadz, waktu puasa itu azan subuh. Enggak, Ustazah bilang imsak. Lu sajanya ngajinya di mana? Ustaz lu ngajinya di mana? Lah lu ngaji di mana? Lah gua mah enggak ngaji. Pas kebenaran gua lewat, Ustaz ngomong begitu. Lu ngaji sama ustazahnya pakai kitab apa? Ustazahnya pakai kitab Yasin. Pas dibuka ada foto bapak lu. Itu gua. Maka penting ada ilmu. Ya. Ibadah apapun termasuk puasa. Buka lagi catatan kita. Mana yang membatalkan puasa? Mana yang mengurangi pahala puasa? Sekarang itu gibah nggak pakai mulut, tapi pakai setan gepeng semua. Saya mau Ustaz, emang ada dalil orang gibah pakai HP ngurangin puasa, pahala puasa? Nggak ada Ustaz. Yang namanya gibah itu pakai mulut. Lihat Bu di dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pada hari itu mulut dikunci. Ntar itu kita begitu nanti. Ya, di yaumil akhir mulut kita dikunci. Siapa yang berperan? Tangan dan kaki menjadi saksi. Kita puasa nggak gibah, tapi pindah gibahnya lewat WA. Assalamualaikum Jeng. Waalaikumsalam cinta. Apa kabar? Baik. Udah denger belum? Denger apa? Belum. Pak RW. Ngapa Pak RW? Pak RW biasa
Kenapa Pak RW? Pak RW dapat PIP diem-diem baik. Emang pantesan dia mau jadi RW mulu. Emang begitu. Nauzubillah min. Puasa begitu, nggak batal puasanya, tapi pahala yang kita dapat nggak dapat tuh, hilang. Ini kadang-kadang mohon maaf, guru juga jadi bahan gunjingan. Tahu nggak ustazah kemarin tawakuf? Tahu. Lihat dah, di bawahnya sampai kiri kanan. Padahal yang kanan tas, yang kiri kitab. Dia nggak ngaji, ngintip dari pagar. Tuh ustazah lihat jalannya, gemblak, gemblok, gemblak, gemblok. La ilaha illallah. Sama ustazah begitu. Emang bener lu melihat? Bener gua macem. Ini mah bukan gosip, kenyataan. Ntar gua kirimin fotonya ustazah lagi jalan. Lah sempat ustazah jalan di foto. La ilaha illallah. Maka ilmu penting Pak Bu. Itu baru puasa, belum nanti zakatnya, belum nanti fidyahnya. Bu, orang yang puasa tahu ilmu, yang punya hutang puasa kudu dibayar. Ibu waktu ngelahirin anak ibu udah bayar puasa belum? Jujur. Kudunya diomelin dua orang sini. Ibu waktu nifas kemarin ibu bayar fidyah apa kodok? Ada 3 jawaban. Yang pertama dua-duanya, ada yang kodok, ada yang satu diem. Kata yang satu, gua menunggu jawaban yang paling benar. Daripada gua kencang salah, gua malu. Ketara gua agak ngaji, geblek gua. Itu kan yang jawab dua-duanya sok tahu ngajinya. Mending dia benar. Begitu juga. Mendingan gua diem, ntar kalau gua jawab kata Ustadz begini, bah untung gua selamat. Ya. Tanya sama ustazah, ustazah saya melahirkan, saya belum sempat nih, saya bayar kodok puasa apa fidyah? Penting ilmu Bu. Karena puasa itu ketika kita mampu diberikan kesehatan oleh Allah, kita tidak membayarnya berarti kita punya hutang sama Allah. Maka orang yang punya hutang sama Allah jangan berharap hidupnya akan bahagia. Ibu nggak sholat, makanya ada ulama-ulama Syafi'i itu yang mengatakan suruh kodok sholatnya. Sebab itu hutang. Ibu sholat, mulai sholat kapan Bu? Bu, mulai sholat kapan? Jujur, banyakan sholatnya apa banyakan bolongnya? Apalagi 10 hari terakhir menjelang Idul Fitri, berangkat ke Tamrin City, berangkat ke Sumarekon, Lailatul Mall dan Zakatul Mall. Ibu, besok 10 hari terakhir cepet-cepet bayar zakat, takut lupa duitnya. Ya, biasanya sebab kalau kita udah Lailatul Mall itu lupa kita, nggak inget pulang. Suami mau udah pulang kayak belum, suaminya pulang, mama di mana? Lagi muter tawaf ifadah. Di mana? Sumarekon. Ngapain mama? Lagi nyari tas terbaru Elizabeth. Kemarin saya beliin bini tas Elizabeth. Saya bilang, Mi, karena kamu istrinya Ustadz, kalau ngaji pakai tasnya Elizabeth. Kenapa? Karena kamu nanti bawa besek sama bawa pisang, lontong di situ banyak ya. Cari tas yang gede. Kalau ibu-ibu majelis taklim ngajinya itu bawa tas kecil, rugi. Sebab kenapa? Nggak bisa bawa. Ibu-ibu itu ngaji di mana-mana bawa tas. Selain kitab bacaan juga punya fungsi untuk masukin. Saya nggak ngomong, ibu yang ngomong. Tapi memang di mana-mana ibu-ibu begitu. Makanya saya saranin ibu-ibu besok begitu pembukaan bawa tasnya yang gede. Ya. Karena ibu-ibu pasti pulang ngaji ditanya sama anak, mama mana kuenya, mama bawa apa? Kalau bapak-bapak ngaji bawa tas itu dipertanyakan, Bu. Jangan-jangan dia punya pangkalan lain tuh ya. Jadi yang kedua ini. Yang ketiga yang harus dipersiapkan adalah memperbanyak istighfar dan taubat.
Bulan ini nih Sya'ban, ya, bulan diturunkannya juga sholawat. Kita banyak sholawat. Ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu turun pada bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban ini untuk menyambut Ramadan, kita bersihkan hati kita dengan istighfar, taubat. Pak, Bapak udah minta maaf sama bini belum? Lah bagaimana ceritanya? Yang banyak salah bini apa bapak? Ada yang bini, ada yang bapak. Bapak-bapak mah diem bae dah, bodoh amat dah. Lebaran yang minta maaf duluan bapak-bapak apa ibu-ibu? Lah emang apa bu? Merasa salah, berarti bininya tukang paket tuh pak. Karena rumahnya nggak berhenti paket, mama ada apa paket, ibu ya. Kata suami, ada yang namanya mama ada apa ya? Ya Allah, kelempangan banget itu ya. Ya Allah, mohon maaf bu ya, mohon maaf, ternyata ada apa itu terkenal sama tukang paket ya. Ya. Jadi kesempatan nih menyambut Ramadan itu kita harus banyak-banyak istighfar, minta ampun, taubat nasuha. Suami minta maaf sama istri, istri juga minta maaf sama suami. Enggak harus siapa duluan. Suami minta maaf tidak menjadi rendah, tidak. Guru sama murid, murid sama guru, tetangga sama tetangga. Jangan sampai ketika masuk bulan Ramadan kita sesama kita, tetangga sama tetangga punya penyakit SMS. Apa SMS? Susah melihat orang seneng, seneng melihat orang. Kalau ada orang susah kita paling demen banget. Syukur, biar mampus lo, doa gua dikabul sama Allah. Alhamdulillah, Allah CS banget sama gua demen nih yang begini. Langsakan lo, modal, la ilaha illallah. Tapi begitu tetangga kita seneng, kita yang puyeng. Sini koyo cabe, sini nggak ada, pindahan dari sono bu ya, berpindah ke sono bu. Begitu ngaji bawanya nggak cukup fresker, ada minyak kampak, puyuson, remason, semua nih bang. Itu ngaji bulek baunya begitu. La ilaha illallah, nenek-nenek belum yang dibawa perangkat nenek-nenek. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang yang dapat nikmat dia yang puyeng. Dia mah begitu karena dia tahu, lihat dah. Lu perhatiin nggak kalau dia jalan? Kenapa kalau dia jalan? Lihat tangannya ke belakang, gendong tuyul. Kan di kamarnya nggak boleh dibuka. Nauzubillah min. Jangan sampai kita tobat, minta ampun sama Allah. Kita juga minta maaf sesama kita, sama orang tua. Yang punya orang tua, sempetin pulang. Jangan nungguin lebaran. Ya, ke rumah guru, jangan sampai guru ngarep-ngarep. Guru mah didatengin, ntar kita kudu bawa apa? Nggak usah bawa apa-apa. Ke rumah guru ngaji itu nggak usah bawa apa-apa, yang penting gembol aja, bawa tentengan. Enggak, guru nggak minta amplop, enggak. Guru nggak minta diupain, enggak. Murid datang aja itu guru seneng. Kenapa? Karena berarti murid itu mengamalkan ilmu gurunya. Ya, jangan giliran susah doang datang ke rumah ustazah. Saya punya masalah ustazah, kenapa? Ini ekonomi saya morat-marit. Kata ustazah, ada satu doa. Saya dapat doa ini bu. Doa ini masya Allah saya amalkan. Dan beberapa jamaah saya yang punya kesulitan keuangan, saya suruh baca. Yang punya hutang saya suruh baca. Karena hari ini banyak kaum muslimin dan muslimat itu punya hutang pinjol. Rumah tangga akhirnya pada hancur, anak nggak sekolah. Ya, saya suruh baca doa ini habis maghrib 3 kali, habis subuh 3 kali. Pak, insya Allah suami ibu nanti lancar, rezeki akan diberikan. Minta maaf sama tetangga. Ya. Jangan sampai mau puasa masih punya rasa dendam. Sama Allah kita taubat, tapi sesama kita juga harus dilaksanakan. Terakhir, minta